warahmatullahi wabarakatuh. Kawan semua, bertemu kembali dengan Indo Cinta Channel. Hari ini kita akan melihat proses pemeliharaan cinco hitam atau janggilan, yaitu bagaimana perawatan cinco hitam atau janggilan itu di saat musim kemarau seperti ini. Seperti apakah pemeliharaan cinco hitam itu di saat kemarau, yaitu untuk mempertahankan agar janggilan atau cinco hitam itu tetap hidup dan tumbuh subur. Mari kita datang ke salah satu ladang milik petani yang merawat cinco hitam pada musim kemarau seperti ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Iya Pak, mohon maaf hari ini kami mengganggu pekerjaan Bapak. Pak, boleh Pak ya? Boleh Pak. Oke, kami akan bertanya tentang seputar ini Pak, pemeliharaan cinco hitam atau janggilan di saat musim kemarau seperti ini. Ini tolong diceritakan bagaimana kiat-kiat Bapak memelihara atau budidaya cinco hitam di saat musim kemarau seperti ini. Pak, Bapak sudah lama menanam cinco hitam atau janggilan? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah lama? Sudah bertahun-tahun. Sudah berapa tahun Pak nanam? Ya kurang lebih sudah puluhan tahun lebih Sudah Pak. puluhan tahun menanam Pak ya. Jadi sudah sangat berpengalaman sekali dan mengenali karakteristik dari tanaman ini ya Pak ya. Baik Pak, tolong diceritakan ini kiat Bapak mempertahankan atau merawat cinco hitam di saat musim kemarau seperti ini Pak. Ini kalau di musim kemarau ini memang gampang-gampang susah ya Pak, yang namanya cincau hitam atau yang namanya janggilan itu. Iya. Kita harus memerlukan sedikit tenaga ekstra ya, perhatian dan kalau orang Jawa mengatakan tuh wong kiyeng. Kiyeng itu berarti rajin Pak ya. Rajin. Harus rajin. Jadi untuk mempertahankan cinca hitam ini supaya tetap tumbuh, kita harus memberikan sedikit modal, yaitu kita memasang sprinkle. Oh, sprinkle. Jadi Bapak penyiramannya memakai teknik sprinkle ya. Sprinkle itu jadi air yang diputar seperti ini ya Pak ya. Ini ada berapa titik sprinkle Pak di lokasi Bapak ini? Ada 3 Pak. 3 sprinkle. 3 sprinkle. Soalnya kalau kita tidak pakai sprinkle, kita hanya pakai selang dan irigasi dan atas itu memakan waktu lama Pak. Waktu lama dan tenaganya banyak Pak ya. Iya. Jadi satu lokasi ladang Bapak ini ada 3 sprinkle, jadi nanti dipindah gitu Pak ya. Dipindah ke tempat yang belum kena air biar merata. Itu berapa jam Pak satu titik seperti ini? Cukup 6 jam Pak. Kita kasih 6 jam. Ntar setelah kelihatan basah, kita pindah ke tempat yang lain. Hujan-hujanan seperti ini ya. Jadi sudah cukup basah seperti ini, kemudian dipindah ke geser gitu ya, ke tempat yang belum terkena. Jadi terus berputar sepanjang musim Pak. Selama irigasi kita masih ada. Baik, Bapak sangat kelihatan pengalaman sekali ya tentang apa ini cinco hitam karena sudah bertahun-tahun. Ngomong-ngomong Pak, ini sudah panen keberapa ini Pak? 4 kali Pak yang 4 kali. Padahal satu musim ini aja sudah 4 kali panen. 4 kali ya. Baik, ini mungkin teknik pemanenan ya Pak yang berbeda ya. Iya, kita memanen yang sudah terlihat tua saja Pak. Ya, yang sudah dipilih yang dewasa itu ya. Ya, seperti ini. Seperti ini ya, sudah dewasa seperti ini ya. Sudah dewasa. Sudah berwarna hitam lah, tangkainya berwarna hitam dan daunnya juga sudah mulai besar. Oh gitu. Jadi ketika panen itu harus diatur itu Pak ini aja. Iya. Biar apa selalu bisa panen terus. Oh begitu Pak ya. Selain pemanenan yang harus teratur, terus apa lagi Pak? Mungkin ada kiat-kiat tentang pemupukan atau
kiat-kiat yang lain, Pak? Nah, ini yang lebih penting lagi, Pak. Ya. Setelah kita memanen, Oke. itu jangan kita diamkan terlalu lama. Oke. Kita harus sesegera mungkin menghilangkan rumput-rumput yang ada di pangkal-pangkal tumbuhan. Oh, di pangkal-pangkal Iya. seperti ini, jadi Harus bersih, Pak. panen langsung Dibersihkan, dicabuti. Soalnya ini sangatlah mengganggu. Ini gulma-gulma seperti ini ya. rumput, iya. Dicabut, dibersihkan. Dibersihkan. Begitu panen bersihkan. Iya, Pak, langsung Setelah kita itu? bersihkan. Setelah kita bersihkan, nanti kita beri penyiraman yang cukup dulu selama 3 hari. Oh, Setelah 3 hari, baik. itu baru kita beri asupan pupuk. gitu ya. Jadi Pupuk. setelah dipanen 3 hari, dicabut rumput-rumputnya. Setelah itu 3 hari kemudian Kita pupuk kasih dengan pupuk. pupuk organik, Pupuk jangan sampai organik. memakai pupuk kimia. Jangan sekali-kali pakai pupuk kimia Kimia, ya. kalau di Pupuknya musim pupuk kemarau, organik ya, iya. pupuk organik. Jadi pupuk organik itu pupuk kandang. Ya, pupuk kompos kandang, gitu Pak ya. iya. Soalnya kalau kita pakai pupuk pupuk kimia di musim kemarau, itu rawan busuk, Pak. Rawan busuk. Iya, karena penyiraman yang tidak stabil, Iya. bisa cuaca panas yang berlebihan. Begitu Pak ya. Jadi kalau tidak hati-hati pemakaian pupuk bisa menimbulkan kerusakan pada Iya. tanaman ya Pak. Jadi Bisa busuk, tanamannya Pak. bisa busuk malah ya. Baik. Oke Pak, nanti kita bincang-bincang lagi seputar begini Pak. Cara memilih bibit juga pengaruh nggak Pak terhadap kualitas janggilan ini? Berpengaruh sekali, Pak. Berpengaruh Jadi sekali. bibit yang baik Yang sudah tua dan tua, dan membawa akar. oh, Atau membawa akan akar. membawa akar. Membawa akar. Iya. Jadi harus ada akar ya Pak. Ya, sedikit akar. Atau yang sudah tua. Jadi nanti kalau kita tanam itu tidak gampang layu. Oh, begitu Pak ya. Iya, Ini kualitasnya atau jenisnya jenis yang bagus Pak ini ya. iya, cincau hitam. Cincau hitamnya ini. Jadi nanti praktek pengambilan bibit tak ya nanti ya. Bisa, Sekaligus bisa. nanti kita akan lihat. Ini tanaman bapak benar-benar seger ya. Ini di bulan 9 loh Pak ini ya. Ini Bulan September. Bulan September padahal seharusnya sudah kemarau, sudah kering Kering-keringnya. ya, sudah banyak yang mati tapi ini karena perawatan yang bagus. Ya itu tadi harus apa Pak? Rajin. Kemudian tidak apa ini ya perlu tambahan modal Pak ya. Ya, Karena sedikit beli apa ini tambahan. pipa, sprinkle, selang. ya. Ini jadi tanamannya juga tetap awet ya. Ini kira-kira Pak, ini bisa bertahan berapa musim Pak tanaman yang semacam ini Pak? Kalau kita cara pemupukannya benar itu bisa 3 sampai 4 musim, Pak. 3 sampai 4 musim. Iya. Jadi lama Pak ya. Lama, Pak. Jadi awet gitu ya. Jadi satu kali tanam itu bisa 4 musim kita menikmati hasilnya. Iya, coba kita lihat pangkalnya. Ini kelihatan seperti ini ya, awet ya. Bisa didekatkan lebih dekat ini. Sudah muncul tunas-tunas Pak ya. Ini Tunas baru. padahal seperti ini. Ini kelihatan pangkalnya tetap hijau Pak ya. Iya. Artinya seger. Pangkal-pangkalnya masih seger ini, pengairan cukup, penyiraman cukup, tunas-tunas sudah muncul. Kalau panen diambil yang tua. tua seperti ini dipanen. Warna merah. Ya. Wow, daunnya kelihatan ya Pak, ya tebal-tebal seperti ini. Ini bagus sekali. Baik Pak, mungkin ada kiat lagi atau pesan-pesan kepada kawan-kawan petani yang lain agar apa tanaman cincaunya biar seperti Bapak ini tumbuh subur ini, tolong mungkin ada pesan-pesan dari Bapak. Nah, kalau menurut saya apabila rekan-rekan petani cincau Iya. hitam dimanapun Ya, andainya ingin mendapatkan kualitas cincau yang lebih baik, ya. itu sebisa mungkin kita kurangi penggunaan pupuk kimia. Intinya harus pakai pupuk organik. Organik. Hindari pemakaian Hindari pupuk Kimia Kimia. berlebihan. agar apa? Awet ya Pak. Awet, ya? Pak. Awet. Tumbuhnya tidak segera mati ya. Iya. Oh, itu. Terus yang kedua apa Pak? Kalau kita mempunyai keinginan Ya. itu ya bisa Baik. disemprot pakai obat daun. Oh, di pupuk daun. daun. Ditambah pupuk daun ya. Daun ya. Ya, pupuk daun juga. Terus perawatan ya, Perawatan rutin, yang secara terutama reguler, rutin ya. rumput, Pak. Pertama Yang penting rumput rumput-rumputnya jangan ya. sampai Iya. dibiarkan membesar. Ya karena apa Pak ya? Karena di ladang ya banyak rumput ya Pak ya. Banyak rumput. Soalnya kalau kita biarkan membesar di Iya. tempat Iya. pertumbuhan cincau kita Iya. akan merasa rugi, Pak, Iya. karena Oke.
pertumbuhan akan tersendat. Terganggu lah Pak ya. Terganggu. Jadi tumbuhnya tidak cepat, Maksimal, tidak tidak maksimal, terganggu oleh Gulma. gulma tadi. Baik, Bapak tetap semangat Pak ya menanam ini. Semangat Pak, terus apa Pak. ini cincau hitam Cincau ini? terus, Ya, semangat. baik Pak, kalau semangat ya. Apa itu artinya ingin menanam terus ya Pak ya? Terus Pak, jangan sampai kita kendor. Jangan sampai kendor, gas terus ya. Ya, terus Pak. Setel kenceng terus ya. Oke bro. Baik kawan, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak siapa Pak? Pak Maman. Pak Maman dari Puncak Pacitan Jawa Timur. Kita akan lanjutkan nanti, kita akan lihat bagaimana Pak Maman memelihara janggelan atau tanaman cincau hitamnya, penyiramannya seperti apa, pengairan seperti apa, bagaimana mengatur apa ini sprinkle dan lain-lain. Kita lanjutkan. Baik, terima kasih. Pak, ini merawat Pak ya yang seperti ini. Iya Pak. Ini namanya Pak apa? rumput Matun. Matun. Oh, matun ya. Matun rumput. Kalau yang ini matun. Matun itu membersihkan dari rumput-rumput rumput, liar ya, rumput, seperti ini, rumput Pak. ya. Ini sangat mengganggu sekali seperti ini kalau tidak dibersihkan. Oh, begitu. Ini berapa kali Pak dalam satu kali pemanenan? Setiap habis panen Pak. Setiap habis panen tadi ya. Iya. Soalnya kalau belum kita panen kan dia rumput ini kalah dengan pertumbuhan cincau yang subur. Iya. Jadi kalau akan dipanen seperti ini kita diambil rumputnya ambil. seperti ini. Iya. Gitu Pak ya. Ini nampak sekali Pak. Ini janggelan apa Pak? Ini jenis apa Pak? Kok besar-besar seperti ini Pak? Bisa diceritakan Pak ini? Ini jenis janggilan Super. Pak. Oh, batangnya besar ya? Batang besar, daun tebal, lebar, Iya. dan kualitas cincaunya Pak yang lebih bagus Oh lagi. iya. Kita lanjutkan Pak ini penyiangan ya. Penyiangan. Setelah penyiangan kelihatan ini ada apa Pak? Boleh kita tunjukkan ini kegunaan dari sprinkle tadi. Oh, iya, Bagaimana sprinkle. caranya? Yuk kita ikuti. Nah, ini sprinkle ini. Ini ambil dari mana Pak ini? Ini kita beli di toko-toko bangunan atau di pasar. Kita beli per biji dan nanti kita pasang atau kita rakit sendiri. Oh, kalau ambil bibit seperti ini. Iya Pak, seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita tanam dengan tunas-tunasnya. Kalau ada akarnya seperti ini tidak akan cepat layu dan kemungkinan akan cepat tumbuh soalnya akarnya masih banyak. Ini kalau pengambilan bibit seperti ini Pak ya. Iya. Seger sekali. Ya, ini pasti apa kualitasnya paling bagus Pak ya. Bagus Pak ini Pak. Iya. Cincaunya bagus. Baik Pak, terima kasih sudah dikasih waktu, sudah berbincang-bincang dan kita sudah banyak ilmu dari Bapak ya Pak. Sehat Iya, terus Pak. Pak ya. Iya Pak. Iya, bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.